diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana. Jadi khusus penegakan hukum, tetapi penegakan hukum pidana, karena penegakan hukum itu kan banyak ya di berbagai bidang. Nah, saya akan mempersempitnya. Saya akan bicara tentang urgensi asas diferensial fungsional dalam sistem peradilan pidana. Kalau sistem peradilan pidana kita itu biasa disebut dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu, ya si fungsional itu kalau dimaknai itu adalah secara letterlek ya, kalau dimaknai secara letterlek itu adalah pembedaan fungsi. Kalau dikaitkan dengan sistem peradilan pidana ini tentu maksudnya adalah pembedaan fungsi, pembedaan wewenang di dalam sistem peradilan pidana. Nah, sebetulnya kita punya sejarah panjang kalau bicara tentang diferensiasi fungsional itu di dalam sistem peradilan pidana. Saya akan bicara dari tahap awal, karena kita itu punya sebetulnya 3 rezim hukum acara pidana. Jadi sampai hari ini, sampai tahun 2025 itu kita punya 3 rezim hukum acara pidana. Jadi ada berlaku di negara kita itu yang kita sebut dengan HIR, Herzin Indonesisch Reglement, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu RIB, Reglement Indonesia yang diperbarui. Nah, pada saat berlakunya HIR itu sebetulnya di dalam sistem peradilan pidana kita itu tidak dikenal dengan adanya diferensiasi fungsional. Karena di dalam HIR itu, di dalam ketentuan pasal 38 dan 39 HIR itu jelas di situ bahwa kewenangan di dalam sistem peradilan pidana itu cenderung menumpuk di dalam satu tangan, apa yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, yang secara eksplisit di situ mengatur tentang adanya pembedaan fungsi aparat penegak hukum. Baik, jadi gini Bro, kewenangan yang menumpuk itu aslinya adalah warisan HIR. Ya. Begitu aja Bro ya. Ya. Jadi kemudian dengan adanya pembaruan KUHP pada tahun 1981, kewenangan itu mulai dibagi-bagi. Ya, untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana itu bisa berjalan dengan baik, maka kita memang harus punya komitmen untuk tetap menggunakan pendekatan sistem. Dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana. Ada kata terpadunya enggak apa-apa. Jadi sistem peradilan pidana terpadu itu yang saya kira akan memberikan jaminan bahwa setiap kewenangan, setiap kekuasaan itu dibagi sesuai dengan institusi pemegangnya. Dalam konteks sistem peradilan pidana itu sebetulnya pembagian kewenangan atau diferensiasi fungsional itu sebetulnya punya banyak fungsi, Pak Prawita ya. Jadi yang pertama misalnya bahwa diferensiasi fungsional itu dimaksudkan supaya setiap aparat penegak hukum itu benar-benar memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Kepolisian memastikan bahwa masing-masing subsistem di dalam sistem peradilan pidana itu tahu batas-batas kewenangannya. Sebab kalau batas kewenangannya ini sumir, ini rawan terjadi tumpang tindih. Ya, kalau terjadi tumpang tindih kewenangan, maka bisa dipastikan bahwa proses penegakan hukum itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Fungsional itu sesungguhnya juga kita pakai untuk memastikan supaya kewenangan di masing-masing subsistem itu tidak tumpang tindih,
dan menghindari kemungkinan tidak tertanganinya satu perkara itu oleh semua subsistem yang ada. Jadi horizontal bisa dilakukan kontrol secara horizontal sehingga proses penegakan hukum itu bisa lebih transparan, akuntabel, dan bisa lebih mudah kepada masing-masing pemegang kewenangan itu dimintakan pertanggungjawaban. Sistem peradilan pidana itu abuse of power, ya, penyalahgunaan wewenang itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena penyalahgunaannya itu bisa ditujukan untuk misalnya tidak melindungi hak asasi orang. Jadi kalau misalnya aparat penegak hukum itu misalnya tidak tahu batas kewenangannya sehingga kemudian dia melakukan abuse of power itu, dan abuse of power itu misalnya dilakukan oleh penegak hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, ini implikasinya menjadi sangat panjang. Itu bukan hanya penyalahgunaan wewenangnya itu sendiri, tetapi ini bisa menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya misalnya berkaitan dengan hak-hak tersangka atau terdakwa. Sehingga makanya saya bilang tadi, masing-masing institusi penegak hukum itu, kalau dalam konteks sistem peradilan pidana itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi, dan advokat itu masing-masing harus tahu wewenangnya dan batas kewenangannya. Jadi sampai saya kira apa yang sudah diupayakan selama 43 tahun ini dengan Undang-Undang Nomor 181 dengan sebetulnya distribution of power, ya, kalau dalam konteks Undang-Undang Nomor 881 itu, kalau saya melihat itu yang paling pas untuk mengkonsepsi tentang pembagian kewenangan di antara lembaga penegak hukum itu sebetulnya distribution. Jadi bukan separation, bukan pemisahan, karena memang masing-masing institusi penegak hukum di dalam konteks sistem peradilan pidana itu harus saling berhubungan, harus saling komunikasi, harus saling koordinasi, sehingga memang silaturahim lah gitu ya, ya, begitulah kira-kira, sehingga memang tidak dipisahkan sedemikian rupa sehingga masing-masing itu berjalan, tapi masing-masing memang harus komunikasi, harus saling berhubungan. Dan memang kalau dalam konteks sistem itu kan kinerja dan kerja masing-masing institusi penegak hukum itu kan akan menentukan hasil kerja dan kinerja aparat penegak hukum yang lain. Kalau kita memegang teguh terhadap komitmen terhadap undang-undang yang sudah ada, maka sebetulnya mestinya ketika kita bicara tentang kewenangan apapun dan kewenangan siapapun dalam konteks penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana itu, mestinya harus tunduk pada undang-undang induknya yang mengatur tentang hukum acaranya. Karena disitulah sebetulnya semua kewenangan institusi penegak hukum itu sudah diatur. Dan kalau kita taat azas, komitmen dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, sebetulnya sudah jelas di situ. KUHP kita itu secara jelas telah mendesain distribution of power ke masing-masing subsistem dalam peradilan pidana itu sedemikian rupa, sehingga mestinya masing-masing institusi penegak hukum itu harus taat azas dengan apa yang sudah diatur di dalam KUHP. Coba kita lihat misalnya bagaimana KUHP mendesain pembagian kewenangan di masing-masing institusi itu sebetulnya sudah sangat jelas, ya, sangat jelas. Cuma persoalannya kemudian dikaburkan lagi melalui undang-undang sektoral yang mengatur institusi penegak hukum itu sendiri. Misalnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 ini sebetulnya distribusi kewenangan
di masing-masing institusi penegak hukum itu sebetulnya sudah sangat jelas. Tidak ada campur, tidak ada percampuran sebetulnya. Sehingga saya berpikir ke depan bagaimana? Ke depan saya kira memang harus kita mengambil posisi yang tegas, posisi yang jelas, supaya apa? Supaya batas masing-masing, batas kewenangan dari masing-masing institusi penegak hukum itu juga jelas. Kalau batas kewenangan masing-masing institusi penegak hukum itu jelas, maka akuntabilitasnya juga mudah untuk dilakukan, pertanggungjawabannya itu juga mudah dilakukan. Dalam pikiran saya, Undang-Undang Nomor 881 itu hanya tinggal menambah satu hal. Apa? Kontrol yang kuat dari masing-masing institusi penegak hukum. Jadi ada penguatan misalnya terhadap apa yang kita sebut lembaga pra-peradilan. Itu harus diperkuat. Diperkuatnya bagaimana? Supaya lembaga pra-peradilan yang kalau dalam rancangan KUHP itu namanya itu HPP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim Komisaris itu, mestinya mereka itu harus diberi otoritas untuk bisa mengaudit upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jangan lembaga pra-peradilan atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan itu hanya punya kewenangan memeriksa secara formal, secara formil. Kalau secara formil, ya yang ditanya nanti ketika ada misalnya penetapan tersangka yang tidak benar, yang disodorkan itu hanya surat penetapannya, yang lain tidak. Ada kesalahan penahanan orang, ditunjukkan saja sudah ada surat penahanan, surat perintah penahanan, selesai. Tapi pernahkah kita misalnya mengaudit, ya, mengaudit penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Kalau aparat hukum nahan orang 15 hari misalnya, 15 hari itu dipakai untuk apa? Apakah 15 hari itu memang dipakai untuk kepentingan penyidikan? Jangan-jangan yang dipakai untuk kepentingan penyidikan itu cuma 5 hari. Yang 10 hari mereka nggak diapa-apain. Nah, 10 hari itu penahanan, perampasan kemerdekaan secara ilegal. Itu yang mestinya diaudit oleh lembaga pra-peradilan. Kunci yang ingin saya sampaikan terkait dengan diferensiasi fungsional dalam konteks penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, adalah bahwa pembedaan distribusi kekuasaan, distribusi kewenangan di masing-masing institusi penegak hukum itu mutlak harus dilakukan, tetapi dengan catatan bahwa pelaksanaan dari distribusi kewenangan itu harus dilakukan pengawasan atau kontrol yang memadai. Pengalaman 43 tahun kita punya KUHP, salah satu kelemahan yang paling mendasar adalah karena pengawasan kontrol terhadap penggunaan kewenangan itu tidak memadai. Lembaga pra-peradilan yang selama ini dianggap sebagai alat kontrol untuk masing-masing institusi pengadilan menjalankan kewenangannya itu tidak punya otoritas yang memadai untuk melakukan pengawasan. Sehingga kata kuncinya, diferensiasi fungsional merupakan kebutuhan yang mutlak dan harus dilengkapi dengan pengawasan yang memadai.